Semua dokter di ruangan itu sudah menyerah. Alat medis siap dilepas. Dan di atas tandu itu, terbaring putri seorang bos Jepang, koma, tanpa harapan. Tapi, tidak satu pun dari mereka menyadari satu hal. Di sudut ruangan, berdiri seorang TKI Indonesia. Bukan dokter, bukan profesor, hanya tukang kebun. Namun, apa yang akan ia lakukan membuat dunia medis terdiam, hukum turun tangan, dan nyawa seorang gadis dipertaruhkan. Ini bukan kisah biasa. Karena ketika semua logika menyerah, keberanian satu orang kecil justru menantang takdir. Apakah ia pahlawan atau hanya pria nekat yang siap menghancurkan hidupnya sendiri? Tonton sampai akhir, karena satu keputusan dalam cerita ini akan membuat Anda terdiam. Langit pagi itu tampak biasa saja. Matahari menyelinap pelan di balik pepohonan tinggi yang berjajar rapi di halaman sebuah vila mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Tidak ada yang menyangka, hari itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang mengguncang dunia medis, menampar logika, dan mengubah nasib seorang pria sederhana bernama Markus. Markus berdiri membungkuk di taman belakang vila, mengenakan seragam lusuh berwarna hijau tua. Tangannya yang kasar memegang gunting tanaman. Keringat menetes di pelipisnya, namun wajahnya tetap tenang. Sudah hampir 5 tahun ia bekerja di sana, sebagai tukang kebun, tak lebih. Ia bukan siapa-siapa. Seorang TKI Indonesia yang dulu merantau ke Jepang, lalu kembali ke tanah air dengan mimpi yang patah dan tabungan yang nyaris habis. Kini, ia hanya ingin hidup tenang, mengirim uang untuk ibunya di kampung, dan menjauh dari masa lalu yang selalu menghantuinya. Namun takdir tak pernah bertanya, apakah seseorang siap atau tidak. Dari kejauhan, Markus melihat iring-iringan mobil hitam memasuki halaman vila. Mobil-mobil mahal dengan plat luar negeri. Beberapa pria berjas hitam turun tergesa. Wajah mereka tegang, cemas, bahkan panik. Kenapa pagi-pagi begini ramai? Gumam Markus pelan. Tak lama kemudian, sebuah tandu medis diturunkan dari ambulans khusus. Di atasnya terbaring seorang gadis muda berwajah pucat, terhubung dengan selang dan alat bantu napas. Rambut hitamnya tergerai rapi. Wajahnya cantik, namun kosong, tak bernyawa. Markus terdiam. Ada sesuatu yang menusuk dadanya saat melihat gadis itu. Putri bos Jepang itu, bisik salah satu staf vila dengan suara bergetar. Katanya koma sejak 2 minggu lalu. Rumah sakit di Jepang sudah menyerah. Bos vila itu adalah Hiroshi Tanaka, pengusaha Jepang ternama yang menanamkan investasi besar di Indonesia. Pria yang disegani, kaya raya, dan berpengaruh. Namun pagi itu, wajahnya hancur. Tanaka berjalan tertatih mendekati tandu. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan putrinya. Yuki, ayah mohon, bangunlah. Suaranya pecah. Tidak ada wibawa, tidak ada kekuasaan. Yang ada hanya seorang ayah yang ketakutan kehilangan segalanya. Dokter-dokter terbaik telah dipanggil. Profesor, spesialis, bahkan tabib alternatif. Semua hasilnya sama. Koma permanen. Secara medis kami sudah melakukan segalanya, ucap seorang dokter dengan wajah lesu. Kami minta maaf, Tuan Tanaka. Kalimat itu seperti palu godam. Tanaka terjatuh berlutut. Saat itulah, Markus merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dadanya bergetar hebat. Pandangannya terkunci pada wajah Yuki. Detik demi detik, ingatan lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam mulai bangkit. Ia teringat rumah sakit kecil di Osaka. Suara monitor jantung, bau antiseptik, dan seorang gadis yang dulu juga terbaring tak sadarkan diri. Tangannya gemetar. Tidak mungkin, bisiknya. Markus mundur selangkah. Wajahnya pucat. Ia tahu apa yang sedang ia rasakan bukan kebetulan. Namun siapa dirinya? Hanya tukang kebun, hanya TKI. Tak seorang pun akan mendengarnya. Atau begitulah yang ia kira. Di balik semak bunga, Markus berdiri terpaku, sementara takdir perlahan membuka pintunya.
dan bersiap menelan hidupnya bulat-bulat. Markus memilih menjauh dari keramaian villa. Ia kembali ke sudut taman, namun pikirannya tidak lagi berada di sana. Setiap helai daun yang dipotong seolah memanggil kenangan lama yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Tangannya gemetar. Wajah gadis itu, Yuki Tanaka, terus terbayang di pelupuk matanya. Garis wajahnya, denyut halus di lehernya, bahkan cara alat bantu napas itu naik turun, semuanya terlalu familiar. Kenapa harus dia? Gumam Markus lirih. Ia duduk di bangku taman, menunduk dalam. Napasnya berat. 5 tahun lalu, di Jepang, hidupnya berubah total. Ia bukan sekedar tukang kebun seperti sekarang. Ia pernah mengenakan jas putih, pernah berdiri di ruang steril, pernah mengambil keputusan antara hidup dan mati. Namun itu semua berakhir dengan tragedi. Sebuah suara membuyarkan lamunannya. "Kamu, Markus!" Ia menoleh. Seorang staf senior villa berdiri dengan wajah tegang. "Bos minta semua pekerja menjauh dari area utama. Ini urusan keluarga." Markus mengangguk cepat. "Baik, Pak." Namun sebelum pergi, ia memberanikan diri bertanya. "Tuan, garis itu, apa benar sudah tidak ada harapan?" Staf itu menghela napas panjang. Dokter dari Jepang, Singapura, Indonesia, semua bilang sama. Otaknya rusak parah. Kalau bukan anak bos besar, mungkin alatnya sudah dilepas. Kalimat itu menusuk tajam. Markus menunduk dalam. Di dalam dadanya ada sesuatu yang berontak keras. Ia ingin berteriak bahwa belum semuanya dicoba, bahwa ada cara lain, cara yang tidak tercatat di buku medis modern. Namun siapa yang akan percaya? Ia hanyalah tukang kebun. Malam pun tidak. Villa itu berubah sunyi, namun tidak dengan hati Markus. Di kamarnya yang sempit di belakang villa, ia membuka sebuah koper tua. Di dalamnya ia mengeluarkan sebuah buku lusuh berbahasa Jepang, penuh catatan tangan. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Teknik stimulasi syaraf dalam kondisi koma non-responsif. Bisiknya membaca. Metode eksperimental, berbahaya, ditentang banyak dokter. Dan itulah yang membuatnya diusir dari rumah sakit dulu. Ingatan pahit menyeruak. Ia teringat seorang pasien wanita muda di Osaka. Koma, semua dokter menyerah. Markus yang saat itu masih menjadi asisten peneliti, nekat mencoba metode ini secara diam-diam. Pasien itu bangun. Namun metode itu menyalahi prosedur. Direktur rumah sakit murka, Markus dijadikan kambing hitam. Lisensinya dicabut, namanya dihapus dari dunia medis Jepang. Sejak saat itu hidupnya runtuh. "Kali ini, apa aku harus diam lagi?" bisik Markus dengan mata berkaca-kaca. Di sisi lain villa, Hiroshi Tanaka duduk sendirian di samping ranjang putrinya. Tangannya menggenggam tangan Yuki erat-erat. "Yuki, ayah akan lakukan apapun," ucapnya parau. Saat itulah, seorang dokter muda mendekat ragu. "Tuan Tanaka, ada sesuatu yang aneh." Tanaka menoleh cepat. "Apa?" "Respon syaraf putri Anda sangat lemah, tapi bukan nol. Seperti masih ada pintu kecil yang belum tertutup." Harapan sekecil debu itu membuat Tanaka berdiri. "Kalau begitu, lakukan apapun." Dokter itu menggeleng. "Kami tidak tahu caranya." Keesokan paginya, Markus kembali bekerja seperti biasa. Namun matanya terus mengarah ke jendela kamar Yuki. Hatinya berperang hebat. Sampai akhirnya ia melihat sesuatu. Jari Yuki bergerak, sangat kecil, hampir tak terlihat. Tapi Markus yakin. Ia berlari mendekat, jantungnya berdegup kencang. "Tidak salah, dia merespon," bisiknya gemetar. Keputusan besar itu akhirnya muncul. Ia tahu jika ia maju, hidupnya bisa hancur lagi. Tapi jika ia diam, seorang gadis bisa hilang selamanya. Markus menghela napas panjang. "Kalau ini takdir, aku siap menanggungnya." Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya hari itu akan memicu badai besar yang mengguncang villa, dunia medis, dan masa depan banyak orang. Tangannya gemetar. "Tidak, tidak mungkin," bisiknya. Markus mundur selangkah. Wajahnya pucat. Ia tahu apa yang sedang ia rasakan bukan kebetulan. Namun siapa dirinya? Hanya tukang kebun, hanya TKI. Tak seorang pun akan mendengarnya. Atau begitulah yang ia kira. Di balik semak bunga, Markus berdiri terpaku.
sementara takdir perlahan membuka pintunya dan bersiap menelan hidupnya bulat-bulat. Pagi itu, Villa Tanaka dipenuhi ketegangan. Para dokter kembali berkumpul di ruang medis darurat. Monitor berdetak monoton, seolah mengejek harapan yang masih tersisa. Yuki terbaring diam, wajahnya pucat, napasnya dibantu mesin. Markus berdiri di luar pintu, tangannya mengepal, keringat dingin membasahi punggungnya. Sekarang atau tidak sama sekali, bisiknya. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Semua mata langsung tertuju padanya. "Apa kami tidak tahu aturan?" bentak salah satu dokter senior. "Staf kebun tidak boleh masuk ke sini." Markus menunduk hormat, namun suaranya tetap tegas. "Maaf dokter, tapi saya melihat respon pada pasien ini. Dia belum benar-benar pergi." Ruangan mendadak hening, lalu disusul tawa sinis. "Kamu siapa?" tanya dokter lain meremehkan. "Hanya tukang kebun," sahut Markus pelan. "Tapi saya tahu apa yang saya lihat." Dokter senior mendekat, wajahnya memerah. "Kami yang belajar puluhan tahun bilang tidak ada harapan. Kamu mau mengajari kami?" Saat itulah Hiroshi Tanaka masuk. Wajahnya lelah, matanya sembab. "Ada apa ini?" tanyanya. Dokter itu segera melapor. "Tuan, orang ini mengganggu prosedur medis." Tanaka mendoleh ke Markus. Tatapan mereka bertemu. "Kamu yang kemarin bertanya tentang kondisi putriku." Markus menelan ludah. Inilah saatnya. "Tuan, Tanaka, izinkan saya bicara jujur. Saya tahu risikonya, tapi putri Anda masih bisa diselamatkan." Ruangan meledak oleh protes. "Ini gila, usir dia, dia hanya cari perhatian." Tanaka mengangkat tangan, semua terdiam. "Kamu tahu apa yang kamu ucapkan?" Suara Tanaka berat, penuh luka. Markus mengangguk-angguk. "Dulu saya peneliti medis, lisensi saya dicabut." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. "Dan kamu berani datang ke sini?" Profesor itu tertawa dingin. "Karena saya tidak bisa lagi hidup dengan penyesalan," jawab Markus dengan mata berkaca. Ia melangkah mendekat ke ranjang Yuki. Putri Handa merespon stimulasi saraf dalam, sangat kecil, tapi nyata. Dokter senior menggeleng keras. "Itu metode ilegal, berbahaya, bisa memperparah kerusakan otak." "Benar," sahut Markus lirih. "Atau dia bisa bangun." Tanaka memejamkan mata, tangannya gemetar. "Kalau gagal?" tanyanya pelan. "Saya siap bertanggung jawab, bahkan jika harus masuk penjara." Kata-kata itu menghantam semua orang. "Ayah!" Suara Yuki terdengar sangat pelan, hampir tak terdengar. Semua membeku. Monitor jantung menunjukkan perubahan kecil. "Dia bicara?" teriak seorang dokter. Yuki tidak membuka mata tapi bibirnya bergerak samar. Air mata Tanaka jatuh tanpa bisa ditahan. Markus menatap layar monitor, dadanya sesak. Dia mendengar, dia melawan dari dalam. Profesor itu menghela napas berat. "Kalau kita menolak, kita mungkin membunuhnya perlahan." Semua mata tertuju pada Tanaka. Pilihan itu kini ada di tangannya, menyerahkan putrinya pada seorang TKI tukang kebun atau menerima kenyataan pahit. Dengan suara bergetar, Tanaka berkata, "Markus, kalau kau bohong, saya tidak akan pernah mengampuni diri saya sendiri." Hening panjang, lalu Tanaka menunduk dalam. "Lakukan." Kalimat itu seperti petir. Dokter-dokter terkejut. "Bos, ini melanggar semua prosedur." Tanaka mengangkat wajahnya, penuh air mata dan amarah. "Putri saya sudah mati di atas kertas medis kalian. Saya pilih harapan." Markus menutup mata sejenak. Ini bukan lagi tentang masa lalunya, ini tentang hidup seseorang. Dan saat ia membuka mata, ia tahu, jalan kembali sudah tertutup. Ruang medis darurat berubah menjadi medan perang sunyi. Lampu putih menyala terang, monitor berbunyi ritmis, namun kali ini setiap detiknya terasa seperti hitungan menuju akhir. Markus berdiri di sisi ranjang Yuki, mengenakan sarung tangan medis. Wajahnya tegang, namun matanya tajam penuh fokus. Para dokter mengelilingi ruangan, sebagian ragu, sebagian terang-terangan menentang. "Kalau terjadi apa-apa, kami tidak mau disalahkan," ujar profesor dengan suara dingin. Markus mengangguk. "Saya tidak minta kalian percaya, saya hanya minta kalian tidak menghalangi." Hiroshi Tanaka berdiri di pojok ruangan, tubuhnya kaku. Tangannya menggenggam liontin kecil milik Yuki. Setiap nafasnya bergetar. "Mulai," ucap Tanaka pelan. Markus menarik nafas panjang.
Ia memulai dengan stimulasi titik saraf di leher dan tulang belakang, teknik yang dulu membuat dunia medis Jepang murka. Jarinya bergerak presisi, seolah ingatan ototnya belum pernah lupa. Tekanan naik sedikit, lapor dokter muda. Kendalikan nafasnya, jawab Markus cepat. Detik demi detik berlalu. Tiba-tiba monitor jantung berbunyi cepat. Ritme tidak stabil, teriak seorang perawat. Profesor maju satu langkah. Hentikan sekarang, ini sudah berbahaya. Markus menahan tangannya di udara. Wajahnya pucat, namun matanya menolak menyerah. Belum, ini reaksi awal. Yuki mengerang pelan. Suara itu membuat semua orang terdiam. Dia merespon, seru perawat dengan suara bergetar. Tanaka jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Namun detik berikutnya, alarm darurat berbunyi keras. Tekanan otak naik drastis. Kalau dilanjutkan, dia bisa mati, bentak profesor. Markus menggigit bibirnya hingga berdarah. Ini titik paling berbahaya. Dulu di Jepang ia dihentikan tepat di fase ini, dan pasien itu bangun setelahnya. Kalau kita berhenti sekarang, suara Markus bergetar. Dia akan terkunci selamanya. Profesor menatap Tanaka. Putuskan sekarang. Tanaka menutup mata. Dadanya naik turun hebat. Markus, suaranya patah. Apa kamu yakin? Markus menatap Yuki. Wajahnya polos, rapuh. Saya tidak menjaminkan keajaiban. Saya hanya menjaminkan usaha terakhir. Hening panjang. Lalu Tanaka berdiri. Lanjutkan. Profesor mundur, wajahnya pucat. Markus melanjutkan, tangannya bergerak cepat, lebih dalam, lebih berani. Keringat mengalir di pelipisnya. Nafasnya tertahan. Tiba-tiba, tubuh Yuki bergetar hebat. Kejang! Teriak perawat. Markus hampir mundur, tapi ia bertahan. Pegang! Serunya. Detik itu terasa abadi. Lalu, monitor jantung melambat-lambat. Semua orang menahan nafas. Garis di layar bergerak. Stabil. Yuki menghela nafas panjang tanpa bantuan mesin. Sunyi. 1 detik. 2 detik. Kelopak mata Yuki bergetar. Tidak mungkin, bisik profesor. Perlahan, mata itu terbuka. Ayah, suara Yuki lemah namun jelas. Tangisan pecah di ruangan itu. Tanaka berlari, memeluk putrinya sambil terisak. Para perawat menutup mulut, tak percaya. Markus mundur 1 langkah. Kakinya lemas, air mata akhirnya jatuh tanpa ia sadari. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pintu ruangan terbuka keras. Berhenti! Teriak seorang pria berseragam. Ini pelanggaran medis berat. Petugas hukum masuk. Profesor menatap Markus dengan wajah rumit. Kau menyelamatkan nyawanya, tapi menghancurkan hidupmu sendiri. Markus menatap Yuki yang kini bernafas pelan. Ia tersenyum tipis. Kalau itu harga yang harus dibayar, saya ikhlas. Di luar ruangan, dunia bersiap menghukumnya. Namun satu hal pasti, keajaiban telah terjadi. Kabar kebangkitan Yuki Tanaka menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Media nasional dan internasional mengepung villa. Judul-judul berita memenuhi layar televisi. Putri pengusaha Jepang bangun dari koma setelah ditangani tukang kebun Indonesia. Keajaiban atau pelanggaran medis? Namun di balik sorotan kamera dan sensasi dunia, Markus duduk sendirian di ruang pemeriksaan kepolisian. Seragam kebunnya sudah diganti dengan pakaian tahanan sementara. Tangannya terborgol ringan. Wajahnya tenang, tapi matanya lelah. Ia tidak menyesal. Saudara Markus, ujar seorang penyidik, Anda sadar tindakan Anda bisa berujung hukuman berat. Markus mengangguk. Saya sadar sejak awal. Kenapa tetap melakukannya? Markus terdiam sejenak, lalu ia menjawab pelan. Karena tidak semua nyawa bisa diselamatkan dengan aturan, tapi semua nyawa pantas diperjuangkan. Di rumah sakit, Yuki mulai pulih perlahan. Ia belum sepenuhnya sadar, tapi tangannya sudah bisa menggenggam jari ayahnya. Setiap hari ia bertanya satu hal yang sama. Di mana orang yang menyelamatkanku?
Hiroshi Tanaka tidak sanggup menjawab, hatinya remuk. Seorang pria yang selama ini terbiasa membeli segalanya dengan uang, kini sadar ada satu hal yang tak bisa dibeli, pengorbanan tulus. Hari sidang pun tiba. Ruang pengadilan penuh sesak, wartawan, dokter, aktivis kemanusiaan, semua hadir. Markus berdiri sendiri di kursi terdakwa, tanpa jas mahal, tanpa pengacara ternama. Hakim membuka sidang dengan wajah serius. Terdakwa Markus, Anda didakwa melakukan tindakan medis ilegal. Suasana tegang. Namun sebelum palu diketuk, pintu ruang sidang terbuka. Izinkan saya bicara. Semua menoleh. Hiroshi Tanaka melangkah masuk, diikuti seorang gadis muda dengan langkah lemah, Yuki. Ruangan gempara. Yuki berdiri di hadapan hakim. Tangannya gemetar, tapi matanya mantap. Jika bukan karena Markus, ucapnya dengan suara lirih namun jelas, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Ia menunduk hormat ke arah Markus. Dia mempertaruhkan hidupnya agar saya bisa punya hidup. Tangisan terdengar di seluruh ruangan. Tanaka maju, suaranya bergetar. Saya bersedia menanggung semua konsekuensi hukum. Markus bertindak atas izin saya. Profesor medis yang dulu menentang pun berdiri. Sebagai dokter, saya akui apa yang ia lakukan melanggar prosedur, tapi menyelamatkan nyawa dengan keberanian seperti itu bukan kejahatan. Hakim terdiam lama. Palu akhirnya diketuk. Pengadilan memutuskan Markus dibebaskan dari tuntutan pidana dengan catatan tindakannya diakui sebagai tindakan kemanusiaan darurat. Ruangan meledak oleh tangis dan tepuk tangan. Markus menutup wajahnya, bahunya bergetar. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Beberapa bulan kemudian, sebuah pusat rehabilitasi medis berdiri di Indonesia, khusus menangani pasien koma dan kasus langka. Di depannya tertera sebuah plakat kecil, didedikasikan untuk harapan dan keberanian. Markus berdiri di taman pusat itu, kembali memegang gunting tanaman, namun kali ini ia tersenyum. Yuki mendekat membawa segelas air. Pak Markus, tukang kebun terbaik di dunia. Markus tertawa kecil. Saya hanya orang yang tidak mau menyerah. Langit sore itu cerah. Tak semua pahlawan memakai jas putih. Tak semua keajaiban datang dari orang besar. Kadang, keajaiban lahir dari seorang tukang kebun yang berani melawan takdir. Pada akhirnya, kita belajar bahwa keajaiban tidak selalu datang dari orang besar. Kadang, harapan justru lahir dari mereka yang paling diremehkan. Markus hanyalah seorang tukang kebun, tanpa jabatan, tanpa kekuasaan. Tapi keberaniannya memilih tidak menyerah, telah mengubah takdir banyak orang. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua, bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari pekerjaannya, tapi dari keberanian dan ketulusan hatinya. Pesan moral yang disampaikan. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena Tuhan bisa menitipkan keajaiban melalui siapa saja. Ketika semua orang menyerah, satu orang yang berani bertahan bisa mengubah segalanya. Ilmu tanpa hati adalah kosong, dan hati tanpa keberanian adalah ragu. Sekecil apapun peran kita, jika dilakukan dengan tulus, dampaknya bisa luar biasa. Kalimat doa untuk para penonton. Semoga setiap langkah hidup kita selalu diberi kekuatan, setiap kesulitan diganti dengan jalan keluar, dan setiap air mata dibalas dengan kebahagiaan. Semoga yang sedang lelah diberi keteguhan, yang sedang berjuang diberi kemenangan, dan yang sedang berharap tidak pernah kehilangan harapan. Amin. Ajakan interaksi dan subscribe wajib untuk YouTube. Terima kasih sudah menonton kisah perjalanan hidup ini sampai akhir. Jangan lupa tulis di kolom komentar, Anda menonton dari kota mana? Kami ingin menyapa Anda satu persatu. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, klik like, subscribe channel Perjalanan Hidup, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Warning, disclaimer, wajib dan aman. Disclaimer, cerita dalam video ini adalah karya fiktif yang dibuat untuk hiburan dan pembelajaran moral. Segala nama tokoh, tempat maupun peristiwa yang disebutkan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun.
Apabila terdapat kesamaan nama atau kejadian, hal tersebut murni kebetulan. Kami mohon maaf apabila ada kata atau penyebutan yang kurang berkenan.